jangan terlalu banyak mengemukakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh jemaat. Jemaat itu yang dia perlukan adalah hari ini saya sedang mempersiapkan khotbah untuk besok, di mana untuk GB Permata dan Ujung Menteng tema gereja besok adalah berjalan dengan iman. Artinya kita melangkah, melakukan sesuatu dengan iman, di mana kita meyakini walaupun di tengah-tengah pandemi semacam ini, kita semuanya pasti akan dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Rekan-rekan sekalian, mempersiapkan khotbah itu tidaklah hal yang terlalu mudah sebetulnya. Kenapa? Pertama, kita mesti mendalami ayat Alkitab yang hendak kita sampaikan. Itu pertama dulu. Jadi secara bibliologis atau secara alkitabiah kita mesti pahami teks dan konteks yang hendak kita sampaikan kepada jemaat, sehingga jangan sampai khotbah kita itu tidak sesuai dengan isi Alkitab yang kita khotbahkan itu. Makanya yang pertama mesti paham teks dan konteks dari ayat tersebut. Untuk itu kita perlu menggunakan banyak buku-buku sebagai yang dapat menolong kita untuk memahami teks dan konteks tersebut. Ada pengantar. Kalau itu perjanjian lama, ya perjanjian lama. Ada pengantar perjanjian baru, atau yang lebih mudah itu adalah kalau kita misalnya katakanlah menggunakan Bible commentary yang dikarang oleh pengarang-pengarang yang tentu sesuai dengan aliran kita, karena teman-teman diakui atau tidak diakui, teologi itu beraliran-aliran, dan masing-masing aliran itu sudah dari sananya itu. Misalnya katakanlah ada aliran Protestan, ada aliran Baptis, ada aliran Reform dan lain sebagainya. Itu dari sananya sudah berbeda-beda itu. Jadi karena sudah berbeda-beda, maka ketika kita mempersiapkan khotbah, maka kita persiapkan khotbah dengan mengikuti pola teologis yang dianut oleh gereja kita, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada jemaat yang kita layani. Makanya yang pertama, masing-masing kita mesti mempelajari dulu tadi teksnya itu. Misalnya katakanlah kita bisa, kalau itu perjanjian lama, ya kita mempelajari misalnya pengantar perjanjian lama. Di tangan saya ini ada Old Testament Survey yang yang banyak digunakan dalam memahami perjanjian lama, rekan-rekan. Juga di sini ada pengantar perjanjian baru dan lain sebagainya. Ada macam-macam lah rekan-rekan sekalian yang bisa digunakan untuk bisa memahami sebuah teks. Ada misalnya katakanlah pengantar New Testament Foundation dan lain sebagainya. Atau yang lebih mudah lagi, kalau teman-teman mengikuti katakanlah buku-buku khotbah yang telah disiapkan oleh katakanlah aliran gereja di mana saudara bernaung. Misalnya katakanlah yang sering saya gunakan adalah misalnya buku yang dibuat oleh Church of God, diterbitkan oleh Faithway setiap tahun itu, seperti misal di mana ini memuat lengkap bahan khotbah yang hendak kita sampaikan, mulai daripada pemahaman teksnya, lalu kemudian membuat
menjadi struktur khotbahnya sampai kepada aplikasinya yang tentu disesuaikan dengan lagi-lagi kondisi jemaat yang hendak saudara khotbahi. Hal-hal itu bisa kita lakukan rekan-rekan, sehingga betul-betul khotbah kita itu bisa menjawab kebutuhan dari jemaat, dan jemaat pulang ke rumah masing-masing itu dalam kondisi yang katakanlah misalnya mendapat sesuatu yang bisa mereka terapkan dalam hidup mereka masing-masing. Hal-hal ini rekan-rekan yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita, sehingga betul-betul khotbah kita menjadi khotbah yang memberkati jemaat. Selain itu tentu kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan kita bisa menyampaikan pesan Tuhan ataupun khotbah yang akan menjawab kebutuhan dari jemaat yang akan kita layani, rekan-rekan sekalian. Kondisi yang katakanlah misalnya itu kira-kira hal-hal yang perlu kita lakukan, rekan-rekan sekalian, sehingga sekali lagi jemaat betul-betul terberkati oleh karena pelayanan kita sekalian. Saya percaya rekan-rekan sekalian juga sedang siap-siap untuk khotbah besok. Maka persiapkanlah dengan baik, minta hikmat Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan supaya saudara bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Karena berkhotbah itu adalah menyampaikan pesan Tuhan, bukan menyampaikan pesan kita, tapi menyampaikan pesan Tuhan. Dan dengan demikian, pertama kita mesti ngerti dulu pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Jadi sebetulnya yang paling sulit dalam berkhotbah itu adalah bukan mendalami teks dan konteks tadi. Itu gampang, buku semua sudah ada. Yang paling sulit adalah untuk menangkap pesan apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada umatnya minggu ini. Itu yang paling sulit rekan-rekan sekalian. Karena itu sebelum saudara menentukan khotbah apa yang hendak saudara sampaikan, itu saudara mesti berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tangkap isi hati Tuhan, tangkap pesan Tuhan, tanya sama Tuhan, pesan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada umatmu minggu ini. Karena ingat baik-baik, bukan pesan saudara, bukan pesan saya, bukan pesan kita sekalian. Pesan Tuhan yang hendak Dia sampaikan kepada umatnya. Jangan sampai saudara menyampaikan pesan sendiri, bukan. Kita menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Untuk itu mesti tangkap dulu isi hati Tuhan. Kalau saudara tidak menangkap isi hati Tuhan, bagaimana saudara bisa menyampaikan pesan Tuhan? Jangan sampai nanti katakanlah saudara sudah semangat berkhotbah, tahu-tahu Tuhan bilang begini, bukan itu maksudku anakku. Coba bayangkan, kalau kita udah semangat berkhotbah, tetapi kemudian Tuhan bilang bukan itu maksudku anakku, kau salah menangkap. Nah, maka tentu rekan-rekan sekalian, maka jemaat tidak akan terberkati oleh karena pelayanan demikian. Karena itu sekali lagi rekan-rekan hamba Tuhan yang siap-siap hendak berkhotbah besok kepada umat Tuhan, maka yang pertama yang harus kita tangkap adalah, atau kita tanyakan adalah, Tuhan, apa sih yang hendak kau sampaikan minggu ini kepada umatmu? Setelah kita tangkap isi hati Tuhan, pesan Tuhan itu, maka kita persiapkan itu dalam bentuk sebuah khotbah. Mulai dari menemukan tadi ayatnya. Setelah menemukan ayatnya, saudara pelajari teks dan konteks dari ayat itu. Jangan sampai katakanlah teks dan konteks ayat itu bicara A misalnya, lalu saudara bicara B, saudara bicara C, atau saudara bicara Z. Nanti pasti antara ayat pesan atau isi ayat itu dengan tangkapan saudara menjadi berbeda. Akhirnya juga nanti penyampaiannya juga jadi berbeda. Akhirnya nanti katakanlah pesan yang sampai ke jemaat juga menjadi berbeda.
Maka sekali lagi rekan-rekan, ketika engkau hendak mempersiapkan khutbah, pertama pertanyaannya adalah, Tuhan, pesan apa yang hendak kau sampaikan kepada umatmu minggu ini? Sesudah kau dapatkan itu, misalnya, oh Tuhan bilang dalam hati saudara, pesan yang hendak kau sampaikan minggu ini adalah supaya umatku misalnya katakanlah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau katakanlah berani menghadapi tantangan, atau katakanlah misalnya berjalan dengan iman, atau katakanlah misalnya tidak tawar hati pada masa-masa kesulitan, atau apa sajalah. Sesudah saudara mendapatkan katakanlah inti berita, inti pesan Tuhan yang hendak disampaikan kepada umatnya, lalu kemudian saudara cari ayat firman Tuhan. Kira-kira ayat mana yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan Tuhan itu? Sesudah itu saudara dalami ayat itu dengan baik tadi teks dan konteksnya, arti. Kalau saudara mendalami lebih, misalnya katakanlah bahasa aslinya, atau kalau saudara tidak punya kesempatan membahas aslinya, paling tidak saudara pelajari beberapa terjemahan sehingga saudara bisa menangkap. Karena begini teman-teman, kan Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, kebanyakan perjanjian lama, atau Yunani perjanjian baru, ataupun bahasa Aram juga sebagian ada di situ. Itu kadang-kadang satu kata bahasa Ibrani itu tidak bisa diterjemahkan satu kata dalam bahasa Indonesia. Satu kata bahasa Yunani tidak bisa digunakan satu kata dalam bahasa Indonesia, gitu rekan-rekan sekalian. Nah karena itu perlu apa? Perlu mempelajari bahasa aslinya, atau paling tidak saudara bisa mempelajari beberapa terjemahan sehingga saudara bisa memahami, oh maksudnya ini. Sehingga ketika saudara hendak mengkhotbahkan nanti, maka saudara bisa mengkhotbahkannya dengan pemahaman yang katakanlah kurang lebih sama dari pemahaman si penulis itu. Lalu sesudah saudara memahami teks dan konteks tadi, kemudian saudara buat struktur khotbah saudara. Jadi tidak hanya sekedar katakanlah asal datang ke mimbar lalu ngomong, enggak. Supaya khotbah kita menjadi khotbah yang bagus, tentu di awal dengan apa? Pendahuluan dulu. Pendahuluan itu di dalamnya ada semacam icebreaker, ataupun katakanlah penjelasan yang menantang para pendengar supaya mereka tertarik mendengar penjelasan saudara selanjutnya. Misalnya di dalam pendahuluan itu saudara bisa menjelaskan pentingnya apa yang sudah Anda jelaskan itu, sehingga jemaat tertarik mendengarkan penjelasan saudara. Karena untuk khotbah katakanlah 30 menit itu kan orang mesti tertarik dulu baru mereka bisa konsentrasi selama 30 menit. Jadi karena itu dalam pendahuluan itu kita usahakan supaya para pendengar itu tertarik mendengar apa yang hendak kita sampaikan itu. Karena itu perlu, lalu kemudian dalam pendalaman harus buat struktur yang jelas, sehingga apa yang ada di pikiran saudara yang hendak disampaikan kepada jemaat, maka jemaat bisa mengikutinya, sehingga jemaat bisa mengerti, oh yang Pak Pendeta maksudkan, oh yang Tuhan maksudkan melalui Pak Pendeta adalah ini. Kalau konsep itu sudah mereka tangkap, baru kemudian nanti katakanlah sampai kepada aplikasi, bagaimana mereka menerapkan konsep itu dalam hidup mereka sehari-hari. Nah itu itu nanti akan membuat mereka mengerti, pulang dengan sebuah dengan sebuah katakanlah kepastian, yes ini yang Tuhan maksudkan, yes ini yang Tuhan inginkan saya lakukan dalam minggu ini. Maka mereka akan berjalan dalam kebenaran firman selama seminggu, sehingga hidup mereka dalam selama seminggu itu akan bergairah. Kenapa? Mereka tahu tuntunan Tuhan yang hendak mereka dapatkan. Rekan-rekan sekalian, jangan sampai misalnya katakanlah jemaat itu beribadah, datang ke gereja, pulang dengan tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang
jemaat itu akhirnya tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Dia bilang begini, saya datang ke gereja juga tidak dapat apa-apa, saya pulang dari gereja juga tidak dapat apa-apa. Itu kadang-kadang mereka ngomong seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti minggu-minggu berikutnya mereka tidak akan mau datang lagi. Kenapa? Nggak dapat apa-apa. Karena itu rekan-rekan sekalian, kita mesti persiapkan sebaik mungkin khotbah kita supaya pertama tadi bahwa yang jemaat dengar itu adalah memang pesan Tuhan yang hendak mereka dengarkan dalam minggu ini. Mereka pedoman dalam minggu ini sehingga mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Sesudah kita tahu tadi, yang kedua tadi adalah cari ayat firman. Cari ayat firman yang menjelaskan itu. Lalu kemudian pelajari ayat firman itu, baik teksnya, konteksnya, sehingga antara apa yang dimaksudkan penulis Alkitab dengan yang saudara maksudkan itu selaras. Jangan sampai misalnya katakanlah penulis Alkitab maksudnya A, saudara ngomong B, saudara ngomong C, saudara ngomong X. Ya tentu tidak seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti itu yang disebut dengan bukan eksegesis, tetapi itu EICGC kata para pengajar tafsir, yaitu kita memasukkan konsep baru kepada ayat Alkitab. Bukan. Ketika kita mempelajari Alkitab, maka kita keluarkan isi Alkitab itu. Dengan jalan apa? Menyelidiki ayat itu dengan baik. Lalu sesudah kita dapatkan maknanya, baru kita buat struktur khotbah. Ada pendahuluannya, ada pembahasannya, ada kesimpulannya, ada aplikasinya. Aplikasi inilah nanti rekan-rekan yang akan dibawa oleh jemaat pulang dan mereka terapkan dalam hidup mereka selama seminggu ini. Karena itu saya bilang kepada kita, ketika kita berkhotbah, jangan terlalu banyak mengemukakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh jemaat. Mendalami istilah bahasa asing itu adalah keperluan saudara, keperluan saya sebagai pengkhotbah agar kita mengerti apa yang dimaksud ayat itu. Jemaat itu yang dia perlukan adalah tadi, setelah dia pahami maksud ayat itu seperti yang kita katakan tadi, nah kita tinggal sampaikan aplikasinya. Jadi sebetulnya jemaat itu menangkap pesan Tuhan, lalu kemudian mereka mengerti, mengaplikasikannya, lalu dia laksanakan dalam hidup mereka selama seminggu ini. Itu kira-kira jemaat itu. Jadi jemaat itu tidak butuh sebetulnya katakanlah istilah-istilah yang jelimet, yang membuat mereka bingung dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang jelimet itu yang memerlukan siapa? Kita pengkhotbah ini. Untuk apa? Untuk memahami apa yang dimaksud oleh ayat itu. Karena itu rekan-rekan sekalian, mari kita persiapkan khotbah kita untuk kita sampaikan besok di minggu yang pertama bulan Juli ini, sehingga jemaat betul-betul bisa pulang dari gereja nanti dengan membawa sesuatu yang akan mereka pedomani selama 1 minggu ke depan. Saya berdoa supaya rekan-rekan sekalian diurapi Tuhan, dikuatkan Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahami pesan Tuhan, sehingga engkau sampaikan pesan Tuhan dan jemaat Tuhan juga nanti akan betul-betul berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam firman. Sehingga masa-masa yang sukar ini mereka tidak khawatir, masa-masa yang sulit ini mereka tidak bimbang, tapi masa-masa yang sulit ini mereka berani melangkah dengan iman sehingga mereka menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu selamat mempersiapkan diri rekan-rekan untuk melayani umatnya besok, untuk melayani Tuhan besok. Minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan supaya engkau menjadi alatnya yang luar biasa. Tuhan berkati, selamat melayani, selamat berakhir pekan, selamat melangkah dengan iman. Saya percaya kemenangan dari Tuhan pasti menjadi bagian saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Haleluya.